Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang lagi santai dan beristirahat, ada sebuah film yang bisa menemani waktu santai kalian. Film yang lumayan rumit untuk ditonton secara langsung, tapi di video ini telah kubuat alur ceritanya yang bisa membuat kalian lebih mudah untuk memahami sebuah film. Dan film kali ini yang berjudul Hitman Agent 47 tahun 2015. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai. Pada tahun 1967, seorang pria yang bernama Peter Aaron Litvenko telah memulai suatu program yang menciptakan manusia yang lebih sempurna, yang bertujuan sebagai mesin pembunuh. Manusia tanpa emosi, tanpa rasa takut, dan tanpa penyesalan, dan disebut sebagai agent. Setelah program ini sukses menciptakan manusia tak berkepribadian, Peter Aaron Litvenko pun merasa bersalah. Akhirnya, ia pergi dan menghilang bersama ide cemerlangnya. Begitupun dengan para agent yang selamat, mereka hilang bagaikan bayangan. Banyak yang menyadari bahwa program ini sangat berpotensi besar untuk orang-orang yang berkepentingan. Akhirnya, banyak yang mencoba untuk membuat ulang program ini, namun semuanya gagal. Dr. Albert Del Riego adalah seseorang yang kejam dan dia diberi tugas untuk menemukan Peter Aaron Litvenko. Setelah 6 tahun pencariannya, ia menemukan sebuah foto yang bisa menjadi kunci ditemukannya Peter Aaron Litvenko, yaitu foto seorang gadis kecil. Namun, foto ini adalah foto yang sudah sangat lama dan akhirnya Dr. Albert pun membuat sketsa wajah gadis kecil itu dengan menyesuaikan usianya yang sekarang yang sudah menjadi gadis besar. Setelah sketsa selesai dibuat dan langsung dilakukan pencarian, akhirnya ditemukan di Jerman. Saat data tersebut berhasil ditemukan, tiba-tiba seorang agen mengirimkan virus ke database Dr. Albert. Segera Dr. Albert pun pergi dari tempat itu, namun rupanya sang agen sudah mempersiapkan semuanya dan berhasil meledakkan mobil dan membunuh pengawal Dr. Albert. Setibanya Dr. Albert di rumahnya, rupanya para petugasnya telah dibunuh oleh agen 47 dan dia sudah berada di dalam rumah Dr. Albert. Sang agen memaksa Dr. Albert supaya memberikan lokasi di mana Katia berada. Katia adalah nama dari seorang gadis yang mereka cari. Setelah membunuh Dr. Albert, kini sang agen bertarung dengan penjaga Dr. Albert. Dan di sini kita melihat kehebatan seorang agen yang tak terkalahkan. Lalu kita melihat seorang wanita yang sedang mengumpulkan data-data atau informasi. Ia adalah Katia, gadis yang sedang dicari-cari, dan dia sedang mencari ayahnya, yaitu Peter Aaron Litvenko. Ia juga tak mengetahui keberadaan dan rupa ayahnya yang sekarang. Saat di suatu tempat, Katia sedang berjalan, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita, dan disinilah kita mulai tahu akan kemampuan Katia, yaitu mampu melihat sesuatu dari jarak jauh meskipun tertutupi oleh tembok-tembok. Katia mempunyai kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan dan ia selalu membongkar barang-barang saat ia susah untuk tidur. Saat Katia tidur, ia melihat agen 47 sedang mencarinya dan segera Katia pun kabur. Saat Katia sampai di stasiun, ia dihampiri oleh seorang yang bernama John yang telah mengikuti Katia dan mengaku akan melindungi Katia dari agen 47 yang berniat membunuh Katia, kata John. Akhirnya, agen 47 tiba dan terjadilah perkelahian antara John dan agen 47 sementara Katia lari dan pergi. Beberapa saat, Katia dan John naik ke mobil teman John dan pergi menjauh. Tapi sayangnya, sang supir berhasil ditembak mati oleh agen 47. Lalu Katia dan John keluar dan kabur ke kedutaan Amerika Serikat supaya aman dari agen 47. Mereka melakukan drama supaya bisa masuk ke dalam kedutaan. Agen 47 pun masuk ke dalam kedutaan. Karena ia membawa senjata, ia pun ditangkap oleh petugas dan diinterogasi di sebuah ruangan khusus. Berkat kehebatannya, agen 47 pun berhasil keluar dan menyamar sebagai petugas untuk mencari Katia. Dengan kelihayannya juga,
John berhasil membawa Katia keluar dari kedutaan dan kabur dengan menaiki mobil petugas. Di perjalanan, John memberitahu Katia bahwa ayahnya adalah seorang ilmuwan yang telah menciptakan manusia pembunuh dan Agen 47 adalah ciptaan ayahnya. Lalu Agen 47 menaiki gedung dan menargetkan tembakan ke Katia, dan dari jarak yang sangat jauh, Katia pun berhasil tertembak di bagian lengannya, tapi tetap berhasil kabur ke sebuah hotel. Sekarang Katia mengetahui bahwa ia juga bukan manusia biasa. John memberitahu bahwa Katia telah dirubah oleh ayahnya. Katia telah ditingkatkan keterampilan bertahan hidupnya, hingga sampai sekarang ia sulit untuk ditemukan oleh orang lain. Saat Katia sedang mengumpulkan informasi tentang keberadaan ayahnya, Katia menyadari ada sesuatu yang janggal dari diri John, yaitu tadinya John tidak mencari ayahnya, tapi kini John harus bisa menemukan ayah Katia. Tiba-tiba Agen 47 datang dan menembaki John, lalu memukul Katia hingga pingsan, dan Katia pun dibawa oleh Agen 47. Katia diikat oleh Agen 47 dan Katia pun disuruh untuk mempercayai kenangannya. Dengan kemampuannya, Katia memegang tangan Agen 47 untuk melihat masa lalunya. Ternyata Agen 47 adalah kakaknya Katia yang sama-sama ditinggalkan oleh ayahnya. Agen 47 menyuruh Katia harus cepat belajar dan berlatih dengan kemampuan yang ia punya. Agen 47 menghidupkan mesin besar, mesin yang mampu menyedot Katia. Lalu Katia pun menggunakan kemampuannya untuk melepaskan diri. Setelah meloloskan diri, Katia bertanya kenapa Agen 47 ingin menembaknya, dan ternyata Agen 47 tidak ingin membunuh Katia. Ia hanya menandai Katia saja agar mudah untuk menemukan Katia. Tempat mereka berada kini telah dikepung. Di sini, Agen 47 pun menyuruh Katia untuk menggunakan kemampuannya supaya mereka bisa lolos. Dengan dibantu Katia, Agen 47 pun mampu melumpuhkan semuanya. Lalu tiba-tiba John muncul dan membenturkan Katia. Pertarungan sengit pun terjadi antara Agen 47 dan John, sampai akhirnya Katia mampu meloloskan mereka. Sambil berbincang, Agen 47 menanyakan keberadaan Peter Aaron Litvenko pada Katia. Ternyata, Agen 47 telah sengaja mengirimkan percakapan mereka kepada Diana, yang merupakan orang yang memerintah Agen 47 tanpa sepengetahuan Katia. Lalu Katia memberitahukan keberadaan ayahnya, yaitu di Singapura. Dan di adegan ini banyak yang akan bingung dibuatnya. Jadi adegan ini menunjukkan bahwa agen pembunuh bukan hanya Agen 47 saja, melainkan masih ada agen-agen yang selamat dan menghilang bagaikan bayangan. Dan yang ini adalah salah satu dari agen tersebut. Dan di sini kita tahu bahwa sekarang agen-agen ini ada di tangan Diana. Saat di bandara Singapura, dengan keahliannya Agen 47 mampu keluar tanpa terlihat CCTV, dan Katia pun juga disuruh keluar tanpa terlihat CCTV. Tapi di CCTV pintu keluar atau CCTV terakhir yang harus dilewati Katia, Katia tidak menyadarinya sampai akhirnya ia terlacak oleh sindikat. Sebelum menemui ayah Katia, Agen 47 dan Katia menginap di sebuah hotel. Agen 47 tidur hanya dengan duduk saja, sementara Katia tidak bisa tidur, dan Katia pun berenang di kolam renang hotel tersebut. Setelahnya, Katia melakukan kebiasaannya membongkar-bongkar barang sebelum tidur, dan Katia pun melihat pistol Agen 47. Tanpa ragu, Katia pun membongkarnya. Tiba-tiba, ada yang datang untuk menangkap mereka. Dengan sigap, Agen 47 langsung menghajar mereka, dan Katia pun dengan cepat merakit pistol itu. Tapi, para sindikat sudah berhasil dilumpuhkan. Katia menuju Taman Anggrek Singapura untuk bertemu ayahnya. Ketika bertemu dengan ayahnya, Katia bertanya mengapa ia meninggalkannya. Lalu ayahnya menjawab bahwa ia sangat mencintai ibu Katia. Tapi ibu Katia tidak mampu mempunyai seorang anak, dan akhirnya mereka menciptakan Katia. Ia melakukan semua ini kepada Katia supaya Katia bisa tetap bertahan hidup. Saat sedang berbincang, tiba-tiba sindikat datang untuk menangkap Katia dan ayahnya. Untungnya ada Agen 47 yang sigap lalu menyelamatkan mereka.
para sindikat pun terus mengejarnya, termasuk John juga mengejar mereka. Sampai akhirnya di tengah perjalanan, mobil mereka berhasil dihentikan oleh para sindikat. Lalu agen 47 pun keluar dari mobil dan menghadapi para sindikat. Katia pun membawa ayahnya ke tempat yang aman, namun secara tak sengaja saat berlari kaki ayah Katia tertembak. Ayah Katia meminta agen 47 segera membawa Katia pergi dari situ dan meninggalkan ayah Katia sendirian demi keselamatan Katia. Lalu agen 47 pun membawa Katia pergi dan ayah Katia berhasil ditangkap oleh John. John menyandra Peter Aaron Litvenko untuk memaksanya memberitahukan cara menciptakan seorang agen. Tapi Peter Aaron Litvenko tidak akan menuruti perintahnya sampai John menyuntikkan sesuatu ke tubuh Peter Aaron Litvenko. Karena takut John akan kelewat batas, bos sindikat itu pun keluar dari ruangannya menuju ruangan tempat Peter Aaron Litvenko ditahan dan menyuruh John untuk keluar. Sang bos sindikat itu pun memaksa Peter Aaron Litvenko untuk mengatakan cara menciptakan seorang agen. Namun Peter Aaron Litvenko tetap teguh takkan memberitahukannya. Tiba-tiba agen 47 membujuk bos sindikat itu supaya dapat melihat keluar jendela. Dan di situ ada Katia yang diikat di dalam heli. Agen 47 mengatakan bahwa Katia lah tujuannya, yang memiliki semua yang dibutuhkan oleh bos sindikat itu. Ini semua adalah alibi dari agen 47. Lalu Katia pun menabrakkan heli itu ke dalam gedung untuk menabrak semuanya. Lalu Katia keluar dari heli dan membunuh para anak buah sindikat itu. Saat John dan bosnya masuk ke ruangan dan ternyata ada agen 47 di dalamnya, dan langsung terjadi perkelahian di antara John dan agen 47. Menyadari bahwa John tidak bisa mati dengan tembakan, akhirnya agen 47 membunuh John dengan menyentrumnya. Lalu agen 47 dan Katia pun menuju atap gedung itu dan terjadi baku tembak sampai akhirnya mereka melumpuhkan semuanya. Namun sayang, Peter Aaron Litvenko berhasil dibawa oleh bos sindikat dengan menaiki heli. Tapi dengan keteguhannya, Peter Aaron Litvenko tidak akan memberitahukan cara membuat agen kembali. Akhirnya, ia pun meledakkan dirinya dan tewas bersama bos sindikat tersebut. Saat Katia dan agen 47 akan meninggalkan gedung itu, tiba-tiba muncul seorang agen bernomor 48 dan mereka pun saling menembak. Lalu film pun berakhir. Oke, segitu aja video kali ini dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat bersantai dan semangat untuk semua aktivitasnya. Jangan lupa subscribe serta klik like pada video ini, share dan komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.